M per kilo. Jadi jangan heran kalau narkoba itu nggak habis-habis. Jualannya di sini duitnya udah luar biasa. Barangnya kecil diselundupin mati-matian, mereka masuk Indonesia dijual mahal. Nah, tetapi kata Bapak Kepala BNN, yang kita tahu, yang kita lihat itu sebenarnya lebih dari 10 kali lipat yang terjadi di lapangan itu. Jadi kalau Bapak mendengar ada 2 ton di TV ditangkap, itu kira-kira ada 20 ton. Itu Bapak Kepala sendiri yang bilang, bukan kira-kira kita. Jadi itulah hal-hal yang disampaikan beliau. Betapa kita semua harus jadi orang BNN, harus jadi aparat penegak hukum, harus melek kira-kira. Nah, duit yang begitu banyak besar, barang yang begitu mudah diselundupkan, itu membuat daerah-daerah ini Pak yang tidak tuntas. Namanya kampung narkoba itu segini banyak di Indonesia. Kalau kita lihat lagi di Jawa Barat itu ada masih 51 bahaya. Jadi kalau Jawa Barat itu nomor 1 di Bandung sana Pak, nomor 2 di Bandung, Kabupaten Bandung, satunya di Bandung, nomor 3 itu di Depok, Bekasi, itu ranking sekian itu Pak ya. Nah kemarin kami dari Garut Pak, ini lewat selatan ini Pak, desa Sancang, itu desa yang begitu mistis, kliniknya banyak di situ. Kalau tiap malam Jumat ke makamnya Kiai Santang atau apa, berdatangan banyak, ikut-ikutan itu sindikat masuk sini bawa narkoba menyelundupkan berkilo-kilo malahan. Kadang di sini Tanjung Genteng, Sukabumi, kadang di sini. Nah karena Bekasi itu menjadi daerah baru, pusat baru, sekolah, industri, perumahan makin maju, nah peredaran itu juga mengincar Bekasi. Nah ini beberapa hal kalau lihat. Jadi sudah sepakat Bapak yang Bapak lakukan, sampaikan itu sudah sama, senafas dengan Bapak Presiden. Beliau juga gemes, beliau juga memiliki semangat yang sama. Dan jika Bapak melakukan itu, Bapak sama dengan pemerintah. Kita satu niat bagaimana setiap orang harus peduli bahaya narkoba itu. Nah secara kita lihat nih di Indonesia itu naik turun kayak gini Pak. Tapi jangan dikira naik turun ini hal yang kecil. Ini 3,3 juta sekarang ini. Kalau dikira-kira 3,3 juta, kan kepala mereka kita itu Pak, yang sakit di rehab, yang jahat di penjara, itu baru 7,2% saja yang ditangani negara. 2,8% berkeliaran di sekitar kita ya. Masih banyak mereka yang nggak ketangkep, nggak direhab. Nah itu yang bikin pencurian. Di Kelangkat Pak, kabupaten sana itu banyak masyarakat ngeluh Pak, tanaman itu belum dipanen udah habis, dicuri pecandu gitu. Sama juga perusahaan-perusahaan tuh banyak ngeluh karena sering kecelakaan, sering aset-asetnya hilang. Itu gara-gara mereka salah satu pegawainya pecandu, jadi sudah nggak takut lagi mencuri. Sampai tabung kas emaknya dijual. Nah ini yang paling tinggi di Medan Mbak, di Medan, di Sumatera Selatan, di Jakarta ini. Nah, karena Jakarta masih nomor 3 ini imbasnya juga sampai ke Bekasi, kira-kira gitu. Kalau kita lihat di sini Jawa Barat, nah itu provinsi nomor berapa? Jawa Barat itu nomor 6 se-Indonesia setelah Jawa Barat. Tuh, ya. Artinya 132 pecandu itu seluruh Jawa Barat. Kalau ini dibagi per kabupaten, per kecamatan, bisa kita lihat itu mereka itu keberadaan mereka. Nah inilah kira-kira keberadaan Jawa Barat masih menjadi temuan. Baik, salah satu provinsi paling banyak itu adalah di Sumut. Bapak tahu tidak 100 dari 300 supir sana itu adalah pecandu narkoba. Bayangin anak-anak sekolah di sana naik angkot, tapi sopirnya lagi nenggak ganja, lagi ngejar sabu, enggak khawatir tuh orang tua. Itu di Medan sana itu. Pengguna warnet, jadi kalau nggak supir, pengguna warnet di sana itu yang pakai ganja atau jambret atau geng motor, rata-rata hampir semua kayak gini nih. Mereka tuh ditangkapi di rehab oleh BNNP itu tiap hari itu banyak. Nah, tapi ya nggak selesai, habis gini ya mereka balik ke masyarakat, katanya sadar, tapi nanti kumat lagi gitu. Nah Bapak tadi benar tuh, sekian Pak, lebih dari 56% itu usia produktif. Kalau kita lihat nih segini nih yang bekerja. Nah berikutnya itu anak-anak sekolah yang Bapak bilang SMP tadi. Sudah mengincar itu ranking kedua ini. Ibu-ibu yang di sana, yang sekarang di rumah, yang Bapak kerja anak sekolah, yang tinggal ibu-ibu dan orang tua itu masih kecil lah, relatif kecil. Tapi mereka ini
Jangan sampai ini ke depan kalau dibiarin anak-anak itu yang mendominasi nomor satu. Nah, gitu kira-kira. Nah ini sebab-sebabnya banyak sekali. Kalau Bapak lihat secara nasional ini kerugian negara per 2 triliun per bulan duit narkoba itu duit semua itu. Nah kalau dilihat dirinci lagi duit kerugian negara itu kayak ini. Kalau orang pecandu narkoba itu kayak gini Pak, konsumsi narkoba kalau sakit biayanya segini, ini dikalikan 3 lagi, tambah nolnya 3 lagi, 69 triliun setahun ini Pak. Kalau overdosis pecandu itu segini biayanya. Kalau dia ditangkap seperti ini, jadi ada yang diobati, yang ditangkap. Kalau di total jenderal itu ada 84 triliun. Waduh. Jadi kalau narkoba itu bersih, duit segini itu dihemat oleh negara tiap tahun. Udah berapa jalan bagus jalan itu sama Nah, sekolah didirikan kan? nah ini di Indonesia, ini di ASEAN, ini di Asia, dan ini di dunia. Ini udah kuadriliun tuh Pak, duitnya itu. Nah, itu saking tingginya. Jadi kalau Bapak bertanya nggak selesai-selesai masih ada. Duit inilah yang bicara kira-kira. Sehingga kesimpulannya narkoba itu kalau orang yang nggak mau narkobanya, dia ngincer bisnisnya Pak. Nah, jadi kenapa semua konsumen yang Bapak suruh nanti tidak hanya sekolah, orang yang bekerja juga, supaya tadi ya banyak kami di Bekas di Jakarta Timur itu orang-orang jualan gorengan tapi nyambi jualan sinte. Coba bayangin, setelah ditangkap polisi gitu, polisinya lapor ternyata anak-anak jualan gorengan, anak-anak yang ibunya buruh cuci dan sebagainya. Bahkan itu yang pakai itu sama yang boneka di jalan-jalan itu, dia harus pakai narkoba dulu supaya kuat, nggak sarapan, nggak makan siang, tapi joget terus. Jadi ada penelitian yang menarik dunia lah, di Indonesia itu pakai narkoba buat kerjanya juga cuma joget di pinggir jalan, pakai apa boneka-boneka itu sama anak-anaknya, sampai seperti itu. Nah baik Pak, ini kalau Bapak semangat nih ya, negara semangat, ini fakta data ini Pak, setiap provinsi itu menghukum mati Pak, ini hukuman mati. Hari ini tuh 367 Pak. Jadi jangan dikira kalau sudah ditangkap hukuman mati itu urusan beres. Ternyata enggak. Dia masih 10 tahun menjalani hukuman. Tiap hari harus menghabisin duit pajak kita. Nanti saat mau ditembak itu segini nih, satu kepala orang harus dibiayai. Nah, jadi kemarin Pak Presiden itu nggak menembak ya karena nggak mau kehilangan duit segini banyak. Apa nggak bisa dikurangi Pak? Ya nggak bisa, aturannya begitu. Prosedurnya begitu. Terus gimana caranya? Ya terserah pilihan, mau ditembak duitnya habis atau nggak ditembak ya biar mati sendiri gitu ya, terserah. Nah inilah pilihannya itu. Jadi yang dihukum mati itu memerlukan biaya segini. Nah, jadi inilah kira-kira persoalan ketika orang sudah dihukum pun negara juga harus direpotkan dengan biaya-biaya seperti ini. Nah, mari kita cek lagi Pak. Tadi kan orangnya, ini barang buktinya. Setahun itu pecandu di Indonesia butuh sekian Pak. Tapi yang ditangkap cuma sekian, 11%. Yang 89% beredar di masyarakat, nggak ditangkap, nggak dibakar. Itu baru ganja, belum sabunya, cuman segini yang ditangkap Pak. Cuman segini ekstasi yang ditangkap. Jadi alangkah banyaknya barang itu beredar di masyarakat. Nah ini sebagai pelajaran kita, bahwa tidak ada satu tempat pun, lini RT, RW, kelurahan yang bebas dari narkoba. Faktanya jelas. Nah kalau kita tanya lagi, kenapa sih banyak orang dari sisi harga? Segini Pak, coba anak kita uang sakunya berapa? Kalau dibelikan paket ganja dapat berapa paket? Ini asli data BNN, bukan dibuat. Di lapangan tuh segini harganya. Kadang malah gratis awalnya. Supaya candu dulu ya. Supaya kecanduan dulu. Ini baru Baru ketergantungan. Betul, ini yang paling mahal kan. Nggak bisa dibeli untuk anak-anak. Tapi dari sinilah nanti akan kita lihat ganja itu menyebabkan orang akan nyari sabu. Nah ini dari sebabnya ini. Nah, dari paparan-paparan seperti ini Bapak bisa kirim ke seluruh daerah untuk bisa disampaikan karena sumbernya dari BNN. Kalau individu seperti ini, penyebabnya kenapa individu. Jadi orang pecandu itu harus disayang, harus diobati. Kenapa? Bisa jadi mereka cuma korban, orang tuanya make,
darah gennya masuk ke dia. Sehingga mereka obat pecandu itu apa Pak? Obat pecandu itu kasih sayang keluarganya. Ya. Mau ke tempat rehab bertahun-tahun dengan bayar mahal, balik lagi. Dia kalau udah sembuh kemana? Keluarganya yang harus merawatnya, kalau enggak kembali. Nah kemudian lingkungannya, mau bersih, individu keluarganya itu mencoba bersih. Kalau dia tidak memilih teman, tadi Pak, kata kuncinya. Tidak mungkin anak kita kena narkoba kecuali 80% dari teman-temannya, 88%. Betul. Jadi setiap kita sebagai orang tua harus tanya, temenmu mana, temenmu siapa, panggil, Dipastikan. bawa ke rumah kita, suruh main. Jadi kita tahu wajah-wajah, mata-mata teman-teman anak kita itu. Mau matanya kayak gitu, wah ini udah jelas nih kelihatan. Mau ngomong apa aja tetap dari mata itu nggak bisa dibohongin pecandu. Jangan sampai salah bergaul. Nah betul. Nanti sama kalau teman-teman anak kita panggil di rumah, dia akan dipanggil rumahnya. Kenapa? Karena udah saling percaya. Oh, terus nanti ya teman anak kita cerita, kamu kemarin ke rumah temanmu? Iya. Gimana? Oh, dia cerita. Wow, udah makin nyaman aja kita. Ternyata anak kita temennya bagus dan gitu. Nah, dari situ Pak, cuman lihat temennya saja udah cukup kita lihat. Anakku itu terancam narkoba atau enggak gitu. Tapi kalau sudah mulai udah diajak ngomong susah, udah temennya manggilnya dari luar, teriak-teriak, udah kunjrang-kunjreng pulangnya malam kayak gitu. Nah itu sudah mulai Kecurigaan. Nah, dua-duanya kita jaga Pak. Ada yang masih tersisa nih Pak, ini tugas kita semua nih. Ada orang-orang jualan rokok, paketnya jualan ganja, sinte, itu banyak nih. Karena apa ya tadi murah. Nah itu juga harus waspadai. Lami harus peduli lingkungan. Kalau sekiranya nongkrong-nongkrong, nah itu pasti. Kayak kami itu di Cipinang itu RT RW-nya selalu mencurigai kalau anak itu nongkrong-nongkrong banyak di satu tempat nih. Pedagang kaki lima paling dekat itu hanya menunggu waktu untuk bagi-bagi, untuk jual-jual. Karena paketnya gratis kalau mereka itu. Berikutnya akan nyari sendiri. Nah seperti ini Pak. Nah, ini dari disertasi Ibu Sabarina, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Orang perokok itu kalau laki-laki 63% mencoba ganja, udah nggak nolak lagi. Ya di atas 50% ini udah nggak nolak ini, udah diterima. Tapi bayangkan seorang perokok dikasih pil, dia menolak Pak. Tapi dikasih alkohol sedikit menolak, tapi kalau ganja enggak. Nah kalau sudah kejebak di ganja inilah baru dia nyoba sabu, ekstasi, heroin dan yang lain-lain. Mengapa kita perlu ngerti ini? Karena di sebelah kiri ini kita masih menduduki perokok terbesar di dunia. Ya ini negara-negara di ASEAN aja tuh ada 3 yang terbesar. Nah ini kenapa? Karena anak-anak kita, teman anak-anak kita itu gennya adalah gen yang orang tuanya mungkin ngerokok. Mungkin anak kita juga karena kita ngerokok, sebenarnya kita khawatir dia punya gen rokok yang jika salah bergaul cepat perilaku ngerokoknya. Nah ini kira-kira lingkungan pekerjanya Pak. 2,5% di Indonesia itu 2021 adalah pecandu narkoba. Rata-rata mereka ganja, kemudian sabu dan ekstasi. Di mana mereka suka bekerja di pertukangan Pak. Orang-orang ini kerja jalan tol, tukang-tukang bangunan, gitu Pak. Jangan dipikir kaya kantoran, enggak, justru tukang nelayan, transportasi, sopir-sopir, manufaktur, nah itu tambang, konstruksi, kayak gitu-gitu. Nah dampaknya